rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali. Kami ditugasi untuk menyelesaikan, merampungkan. Yang penting tidak ada proyek yang mangkrak. Katanya Saudara Muldoko itu mencintai Partai Demokrat. Yang jelas KSP Muldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terkunci, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. KPK kaji 34 proyek pembangkit listrik mangkrak era SBY. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengkaji laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan soal 34 proyek pembangkit listrik yang bermasalah. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan pengkajian dilakukan dalam rangka memastikan ada atau tidaknya dugaan korupsi di balik proyek tersebut. KPK masih menunggu laporan resmi BPKB untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Radar KPK sudah menangkap beberapa proyek diduga bermasalah. Segera kami tindak lanjuti kalau sudah kami terima laporan dari BPKB, kata Agus di kantor KPK Jakarta, Kamis. Menurutnya KPK telah sejak lama mengkaji semua proyek pembangkit listrik yang digarap perusahaan listrik negara. Dalam kajian sementara, KPK mengindikasi ada permasalahan serius di balik pelaksanaan proyek tersebut. Meski demikian, Agus enggan menyebut proyek mana saja yang dinilai bermasalah itu. KPK akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPKB dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit seluruh proyek itu. Lebih lanjut, Agus menilai proyek pembangkit listrik yang masih menggunakan sumber daya alam perlu mendapat pengawasan serius. Hal itu untuk mencegah terjadinya kelangkaan ketersediaan bahan baku bagi pembangkit listrik. Ia mencontohkan saat ini belum ada pengawasan ketat atas penggunaan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga uap. Ia khawatir dalam waktu dekat Indonesia akan mengimpor batu bara untuk mengatasi dampak dari minimnya pengawasan tersebut. Kami khawatir batu bara akan seperti minyak, dahulu Indonesia bisa ekspor minyak, sekarang menjadi importir. Itu sangat mengkhawatirkan, ujarnya. Agus berharap KPK mendapat dukungan dari seluruh kementerian dalam mengatasi masalah tersebut. Ia mendesak ada bahan baku alternatif untuk mengatasi ketergantungan akan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti minyak dan batu bara. Energi itu penting, kalau tidak ada perencanaan akan menjadi pengalaman pahit, ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima laporan BPKB terkait 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak 7 atau 8 tahun lamanya. Jokowi menilai mangkraknya proyek tersebut telah berdampak pada kerugian mencapai triliunan rupiah. Ia mengancam akan melimpahkan laporan tersebut ke KPK untuk ditindaklanjuti. Ini menyangkut uang yang bukan kecil, gede sekali. 34 triliun pembangkit listrik, sampai sekarang saya belum dapat kepastian mengenai ini, ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Selasa. Berdasarkan laporan yang diterima Jokowi, realisasi pembangkit listrik yang sudah beroperasi secara komersial sejauh ini baru sekitar 36% dari target proporsional program 35.000 MW untuk tahun ini. Namun secara keseluruhan hingga 24 Oktober 2016 realisasinya baru 29,4% dari target total hingga 2019. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung KPK kaji 34 proyek pembangkit listrik mangkrak menyebut dari 34 proyek tersebut 12 proyek sudah dipastikan tidak dapat dilanjutkan, akibatnya ada potensi kerugian dari nilai kontrak sebesar 3,76 triliun. Sementara 22 proyek lainnya memang bisa dilanjutkan namun membutuhkan biaya baru sebesar 4,68 dan 7,25 triliun. Proyek itu dilaksanakan berdasarkan peraturan
Presiden nomor 72 tahun 2006 dan proses nomor 4 tahun 2010. Dengan aturan itu, PLN ditugaskan membangun pembangkit listrik 7.000 MW.